Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi penggunaan sistem informasi dalam kesehatan. Yang beranggotakan yang pertama ada Ivan Mulyadin, kedua ada Dewi Yanti Ulfiana, ketiga ada saya sendiri Martawati Pohilihu, keempat ada Nabila Ikalistia Maharani, kelima ada Putu Ayu Mary Melinda, keenam ada Salsa Adelia, ketujuh ada Vivi Fizri Nurwansyah. Baik, untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, untuk yang pertama ada website dari RSUGM. Dari website tersebut terdapat menu. Yang pertama ada beranda, dua tentang RSGM, yang ketiga tentang jadwal dokter, yang keempat layanan, yang kelima informasi, yang keenam hubungan kami, yang ketujuh aplikasi RSGM. Untuk informasi terdiri dari 1. Survei akreditasi RSGM UGM Profesor Soedomo. Yang kedua ada pelayanan kesehatan tambahan bagi pegawai UGM. Yang ketiga ada sosialisasi layanan RSGM UGM Profesor Soedomo. Layanan yang disediakan RSGM adalah layanan rawat jalan, rawat inap, instansi bedah sentral, instansi gawat darurat, dan layanan penunjang seperti radiologi, farmasi, laboratorium teknik gigi, ambulans, laboratorium klinik, dan pendidikan dan penelitian. Yang kedua ada website dari PMI Provinsi DKI Jakarta. Dari website tersebut terdiri dari tentang kami, ada profil PMI DKI Jakarta, sejarah PMI DKI Jakarta, pengurus PMI DKI Jakarta, rencana strategis PMI DKI Jakarta, kemitraan PMI DKI Jakarta, visi dan misi PMI DKI Jakarta, dan struktur organisasi. Unit markas terdiri dari layanan ambulans, layanan bencana atau konflik, pemulihan hubungan keluarga atau RFL, kebersihan lingkungan, dukungan psikologi, dan pertolongan pertama. Untuk informasi publik terdiri dari pemberitahuan, laporan keuangan, laporan semester, dan bulanan dana. Relawan terdiri dari Palang Merah Remaja, Tenaga Sukarela atau TSR, Korps Sukarela atau KSR. Ada agenda dan ada donasi, terdiri dari donasi khusus, donasi umum, dan kebencanaan. Dari website tersebut terdapat informasi. Dari website Palang Merah Indonesia DKI Jakarta dipimpin oleh para pengurus yang bekerja secara sukarela. Adapun PMI DKI Jakarta terdapat kegiatan yang akan dilakukan, layanan ambulans, layanan bencana atau konflik, pemulihan hubungan keluarga atau RFL, kebersihan lingkungan, dukungan psikologi, dan pertolongan pertama. Selain itu, PMI DKI Jakarta juga melakukan open donasi bagi siapa saja yang mau berdonasi dengan sukarela. Dan PMI DKI Jakarta juga bekerja sama atau bergabung dengan perusahaan lainnya atau kemitraan yang diberi nama pelatihan pertolongan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Nabila. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ivan Mulyadin. Kepada Ivan dipersilakan. Baik, yang ketiga ada website RSUPD Sarjito. Menu, yang pertama ada profil, visi dan misi, kedua sejarah, yang ketiga dewasa dan direksi, yang keempat struktur organisasi. Selanjutnya ada artikel.
Yang pertama ada berita, kedua informasi kesehatan, ketiga buletin, keempat galeri. Selanjutnya ada dokter. Yang pertama profil dokter, yang kedua jadwal dokter polireguler, yang ketiga jadwal dokter poli sore. Selanjutnya ada layanan, pertama layanan rawat jalan, yang kedua layanan rawat inap, yang ketiga instansi gawat darurat buka 24 jam. Instansi dialisis, selanjutnya layanan unggulan, perpustakaan, pendidikan dan pelatihan atau diklat, bagian pendidikan dan penelitian atau diklit, promosi kesehatan rumah sakit. Yang terakhir ada penunjang. Selanjutnya info pengunjung. Yang pertama pendaftaran online, yang kedua informasi antrian, pendaftaran, yang ketiga informasi tempat tidur, yang keempat informasi kepuasan pelanggan. Selanjutnya informasi. RSUP Dr. Sacito, UPT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rumah Sakit Kelas A Pendidikan, Rumah Sakit Rujukan Nasional dan RS Pendidikan Utama, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Moto RSUP Dr. Sacito dengan mitra terpercaya menuju sehat dengan komposisi SDM 2.848 orang per Mei 2022. Medis 401 orang, perawat dan bidan 1098 orang, penunjang non medis 557 orang, non medik 792 orang. Ketersediaan tempat tidur berdasarkan SK-HK 02.03/X1 jumlah tempat tidur 819, bed COVID 16, bed non COVID 803, suite room 1, FFIP A4, FIP B39 titik, FIP C30 titik, kelas 1 142 titik, kelas 2 183 titik, kelas 3 249 titik, kelas sesuai hak perawatan pasien 91 titik. Non kelas 65, ruang isolasi 15. Yang keempat ada website PMI DIY. Dari menu ada profil. 1. Visi dan misi. 2. Tujuan strategis. 3. Pengurus. Selanjutnya ada artikel. Yang pertama lambang, kedua mitra gerakan, ketiga panduan, keempat keselamatan. Selanjutnya ada dokter, Palang Merah Remaja, tenaga sukarela KSR, Korps Sukarela KSR, Volunteers, Corporate Volunteer, pengembangan organisasi. Selanjutnya ada rekening donasi. Selanjutnya ada informasi pada website PMI DIY halaman home menjelaskan tentang artikel PMI DIY. Profil PMI DIY dengan visi terwujudnya PMI yang profesional dan berintegritas serta bergerak bersama masyarakat. Misi, memelihara reputasi organisasi PMI di tingkat nasional dan internasional. Menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Meningkatkan integritas dan kemandirian organisasi melalui kerjasama strategis yang berkesinambung dengan pemerintah, swasta, mitra gerakan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkat PMI dengan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Ivan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilakan.
5. Website PMI Jawa Tengah. Menu, yaitu stok darah, posko, pusat data, MIS PMI, penugasan, unduhan, mail, PMR. Informasi. Dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat, PMI Jateng memberikan akses yang luas untuk dapat mencari informasi seputar kegiatan kemanusiaan. Pelayanan PMI Jawa Tengah terdiri dari unit markas. Unit markas PMI Provinsi Jawa Tengah merupakan unit yang membidangi penanggulangan bencana, kesehatan, dan sosial pembinaan generasi muda. Unit pelayanan jasa. Unit pelayanan jasa PMI Provinsi Jawa Tengah merupakan unit yang menangani tentang persewaan gedung diklat, pelatihan pertolongan pertama, ambulan. Unit donor darah. Unit donor darah PMI Provinsi Jawa Tengah merupakan unit yang menangani donor darah sukarela. 6. Website PMI Kabupaten Semarang. Untuk menu yaitu ada profil, visi, misi, dan rencana strategis, struktur organisasi, sejarah lengkap PMI, 7 prinsip dasar, Mars and Hemne PMI. Yang kedua markas yaitu berita, pertolongan pertama, siaga bencana berbasis masyarakat, event, kapasitas relawan, donasi, unduhan. Yang ketiga donasi darah, yaitu info seputar darah, donor darah sukarela, relawan donor darah, registrasi donor darah, donor online, donor darah konvalense. Yang keempat, pelayanan yaitu ambulan gratis, kesehatan, diklat, PAUD, dan penitipan anak. Yang kelima, Imagine 9. Yang keenam, MBKM, yang ketujuh akademi, yang kedelapan karir. Informasi. Dari website PMI Kabupaten Semarang yang dipimpin oleh Dr. Amal Prasetyo, MKes, SPTHT, KLMM. Pelayanan PMI Kota Semarang buka selama 24 jam, minggu dan hari libur nasional tetap buka. Adapun pelayanan yang dilakukan PMI Kabupaten Semarang seperti ambulan gratis, kesehatan, diklat, PAUD, dan penitipan anak. Selain pengambilan darah PMI juga ada klinik umum, klinik gigi, fisioterapi, pijat refleksi. Tim kesehatan untuk event PMI Kabupaten Semarang mendapatkan dana dari donasi yang tersalurkan donasi darurat dan bulanan kemanusiaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Salsa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Vivi. Kepada Vivi dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang ketujuh, website PMI Kabupaten Tangerang. Menunya meliputi profil. Yang pertama sejarah, company profil, visi dan misi, struktur organisasi, AD atau ART. Yang kedua relawan, meliputi PMR, KSR, TSR, DDS, pendaftaran relawan. Yang ketiga unit donor darah, meliputi tanya jawab seputar donor, layanan donor darah, organisasi UDD. Yang keempat, pelayanan meliputi donor darah, pelayanan ambulans, tanggapan bencana, pelayanan pertolongan pertama. Untuk yang kelima, donasi meliputi donasi bencana banjir 2013, donasi bencana banjir Januari 2014, bulanan kemanusiaan, sumbangan sukarela. Next. Informasi dari website PMI Kabupaten Tangerang yang dipimpin oleh Kuswara SSO, terdapat berbagai pelayanan yaitu pelayanan donor darah, syarat dan ketentuan pendonor, dasar hukum, agenda donor darah, adapun relawan yang membantu di PMI Kabupaten Tangerang seperti PMR, KSR, TSR, DDS.
Unit donor darah di Kabupaten Tangerang juga menyediakan tanya jawab seputar donor darah bagi masyarakat yang baru pertama kali ingin mendonorkan darahnya. PMI Kabupaten Tangerang mendapatkan dana dari donasi bencana banjir 2013, donasi bencana banjir Januari 2014, bulanan kemanusiaan, dan sumbangan sukarela. Next. Untuk yang ke-8, website PMI Provinsi Sumatera Barat. Menunya ada yang pertama beranda, yang kedua tentang kami, yang meliputi sambutan ketua, profil PMI Provinsi Sumatera Barat, prinsip dasar gerakan, sejarah, visi dan misi, rencana strategis, struktur organisasi. Yang ketiga organisasi, profil PMI Kabupaten atau Kota Sumatera Barat, se-Sumatera Barat. Yang keempat, layanan, meliputi layanan bencana, klinik PMI. Yang kelima, donor darah, meliputi unit donor darah, UDD PMI Kota Padang, UDD PMI Kota Bukit Tinggi, UDD PMI Kota Solo, UDD PMI Kabupaten Pasaman Barat, UDD PMI Kabupaten Tanah Datar. Yang keenam, relawan, meliputi SR, jumlah 129, PMR jumlah 1690, TSR jumlah 153, totalnya jadi 1972. Yang ketujuh lainnya yang meliputi donasi khusus, donasi umum, dan kebencanaan. Untuk informasi dari website PMI Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari menu pada layar terdapat profil dan layanan bencana maupun klinik PMI. Adapun unit donor darah terdiri dari berbagai kota yakni Padang, Bukit Tinggi, Solo, Pasaman Barat maupun Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, relawan yang turut membantu dan mengurus PMI kota ini berjumlah 1.972, terdiri dari KSR yang berjumlah 129, PMR yang berjumlah 1.690, TSR berjumlah 153, dan juga terdapat donasi bagi siapa saja yang mau berdonasi membantu sesama baik bencana maupun bencana khusus dan umum. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vivi. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Dewi. Kepada Dewi dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya ada PMI Kota Medan. Di dalam menu yaitu ada profil, meliputi sejarah PMI, visi dan misi, susunan pengurus, 7 prinsip dasar palang merah dan bulan sabit merah, PMI kecamatan, dan selanjutnya ada pelayanan yang meliputi ambulans, bencana, donor darah, diklat, pemulihan hubungan keluarga atau RFL, palang merah remaja atau PMR, KRS, dan TSR. Selain itu ada unit layanan sosial. Untuk informasi, pada website PMI Kota Medan terdapat kegiatan layanan ambulan untuk membawa orang sakit ataupun terluka menuju rumah sakit, layanan pertolongan bencana, layanan palang merah remaja atau PMR yang bertujuan membangun dan mengembangkan karakter kepalang merahan agar siap menjadi relawan PMI pada masa depan. Layanan KRS dan TSR dan unit layanan sosial untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dewi. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Putu Ayu. Kepada Putu Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang 10 ada website PMI Banyumas, itu ada linknya. Terdapat profil, yaitu ada sejarah PMI, visi dan misi, tujuan strategis PMI, pengurus PMI, klinik pertama Kalibener, klinik pertama Sukaraja, dan klinik utama PMI Kabupaten Banyumas. Selanjutnya ada donor darah, yaitu ada jadwal donor, stok darah, ada download materi PMR,
panduan keselamatan, 7 prinsip dasar, HPI, donor darah sukarela, lambang, pemulihan bencana, kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana. Dan juga ada relawan yaitu Forel, Forpis, PMR, KSR, TSR, dan SIBAT. Untuk informasinya, pada website PMI Kabupaten Banyumas itu menampilkan tentang profil PMI Banyumas yang ada pelayanan dan lain-lainnya. PMI Banyumas itu memiliki visi yaitu yang PMI yang berkarakter profesional, mandiri, dan dicintai masyarakat. Untuk misinya menjadi organisasi manusia terdepan yang memberikan layanan berkualitas melalui kerjasama dengan masyarakat dan mitra sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, dan meningkatkan kemandirian organisasi PMI melalui kemitraan strategis yang berkesinambungan dengan pemerintahan, swasta, mitra gerakan, dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan, dan meningkatkan reputasi organisasi PMI di tingkat nasional dan internasional. Terima kasih, saya balikan ke moderator. Baik, sekian dari kami presentasi kelompok C. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.